Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani mudaku. Hari ini adalah hari 14 HST penanaman jagung. Ini kemarin baru dilakukan pengkocoran pupuk ya. Kemarin sudah di spill untuk dosisnya ya. Jadi kemarin dosisnya itu sekitar 9 kilo pupuk Posca dan 5 kilo pupuk urea ya. Itu dicampur dilarutkan dalam air dalam ember 20 liter ya. Terus untuk pengaplikasian di kocornya, teman-teman menggunakan jerigen ukuran jerigen ukuran 20 liter. Jadi diisi air, terus nanti ditambahkan 1,5 gayung cairan larutan daripada pupuk yang tadi. Oh iya, ada tambahan lagi selain pupuk Posca dan urea, ditambah 2 gelas pupuk 16-16 ya. Itu untuk pengkocorannya ya. Nah, hari ini karena kemarin itu waktunya sudah cukup siang, jadi saya skip untuk pemupukan ataupun penyepraian hama ulat daun ataupun untuk apa namanya ya, lebih tepatnya itu menanggulangi agar tidak sampai terkena hama ulat daun. Ini kalau kita lihat, saya lihat ya, dari segi daun ini cukup bagus dan ini baru mulai ada serangan sedikit ya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada putih-putih ya. Saya akan fokuskan dulu. Ini ada sedikit putih-putih ya di bagian sini. Ini memang serangannya masih baru sangat sedikit ya. Nah, ini juga ada ini warna putih ya. Ini masih sangat sedikit, jadi saya menanggulanginya memang agar belum terjadi serangan yang lebih besar lagi. Jadi saya tanggulangi dari mulai sekarang. Nah, saya akan spill untuk apa saja obat-obat yang saya pakai dan juga vitamin-vitamin tanaman yang saya pakai ya. Jadi saya sudah menyiapkan, ini ada jerigen ya, ini ada jerigen 16 liter ya, jerigen 16 liter. Ini sudah saya isi air ya. Ini sudah saya isi air. Ini tidak saya penuhkan karena nanti saya akan tambahkan pupuk-pupuknya juga. Ini masih ada sisa ya, masih ada sisa. Ini air, boleh air ledeng, boleh air dari sawah, boleh air hujan, itu juga boleh, mau pakai air apapun boleh ya. Nah, untuk pupuk yang saya pakai ya, jadi untuk ini untuk vitamin aja, penyeimbang dari nutrisi tanaman ya. Saya pakai 16-16 punya Epak Tani ya. Terus yang kedua saya pakai Ultradap untuk penanggulangan hamanya, karena saya kira ini kemarin dari sisi hama tidak terlalu ekstrim ya. Kalau di penanaman awal, di penggarapan awal, hama itu lumayan banyak ya di ulat grayaknya ya. Untuk kali ini saya rasa tidak terlalu ekstrim, jadi saya hanya menggunakan regen ya. Nah, saya hanya menggunakan regen ya. Ini termasuk salah satu insektisida yang kalau saya baca sih dia sistemik ya. Jadi dia akan menempel di dalam tanaman ya, dan juga masuk ke dalam tanaman. Nanti ketika sisi hamanya ataupun ulat grayaknya ini memakan bagian dari tanaman kita, dia akan keracunan gitu. Jadi ini saya menggunakan 16-16 ini sebanyak 1 gelas ya, untuk 16 liter ataupun 1 tangki lah ya. Terus saya menggunakan Ultradap ini 3 sendok makan ya. Ini saya, kenapa saya menggunakan Ultradap, karena saya membutuhkan sisi Poscanya ini, fosfatnya ini harus lebih banyak untuk kekuatan akar, dan juga agar akar itu lebih bertumbuh lebih banyak ya, untuk kekuatan tanah. Karena kemarin ketika saya menanam di sini itu kan tidak dilakukan olah lahan, jadi habis dibersihkan lahan langsung dilakukan pemaliran gitu. Jadi saya tidak melakukan olah lahan, sehingga saya membutuhkan fosfat yang lebih banyak agar nanti perakarannya lebih kuat gitu, agar tidak mudah roboh dan kekuatannya lebih besar-besar. Dan yang tambahnya ini adalah saya menggunakan, karena saya tidak menggunakan perekat dari bahan yang mahal, jadi saya menggunakan ini mama lemon ya. Cuman ini mama lemon yang warnanya seperti ini, biasanya kan hijau, ini warnanya agak kehitam-hitaman, tapi tidak apa-apa karena menurut saya sama aja, mau hitam mau hijau sama aja, yang penting ini bentuk perekat seperti itu
Jadi saya ulangi ya, untuk teman-teman barangkali mau mengikuti cara yang saya gunakan. Ini ada di tangki spray 16 liter. Saya tambahkan dengan pupuk NPK 1619 1 gelas. Gelasnya yang ini ya, gelas yang ini 1 gelas. Mungkin tidak sampai 1 gelas sih, segini, karena ini kalau diukur dengan air lebih dari gelas biasa. Terus saya menggunakan Ultradap ini 3 sendok makan. Terus ditambahkan dengan Mama Lemon. Ini tidak semuanya, saya ini digunakan untuk 2 tangki ya, jadi ini setengah-setengah ya. Jadi ini tidak semua, ini digunakan setengah-setengah gitu. Oke, nanti barangkali teman-teman ada pertanyaan setelah spray ini. Jadi tanaman jagung saya lumayan bagus ya, bagus untuk serangan hama juga minim. Terus kalau saya lihat dari batang juga sudah terlihat menonjol besar. Setelah kemarin dilakukan pengkocoran, ini langsung terlihat ya. Jadi saya membuktikan bahwa sistem pengkocoran ini sangat bagus, karena nutrisi ya yang diserap oleh tumbuhan itu bisa langsung terserap ya, tidak menunggu sampai berhari-hari. Berbeda dengan pupuk granul yang penyerapannya bisa sampai 1 hari, 2 hari baru serap, sehingga mikroorganisme sudah memakan duluan tapi tanaman kita belum makan gitu. Jadi ketika kita mengkocor atau menaruh pupuk, itu bukan hanya tanaman yang memakan tanaman kita, tanaman jagungnya maksud saya. Jadi di situ ada mikroorganisme yang memakan juga, terus ada rumput-rumput juga yang memakannya, terus ada tanaman jagung kita yang juga memakan, sehingga dari sekian pupuk, dosis pupuk yang kita masukkan atau yang kita taruhkan itu tidak 100% terserap. Jadi ada yang menguap, ada yang dimakan oleh jagungnya, ada yang dimakan mikroorganisme, ada juga yang dimakan oleh tanaman lain, seperti itu. Jadi saya gunakan sistem kocor agar paling tidak sekitar 2 jam 3 jam itu si tanaman itu sudah bisa memakan tanaman yang pupuk yang kita kasihkan, seperti itu. Dan nanti untuk sistem penyepraian ya, sistem penyepraian diusahakan ketika menyeprai itu bagian pupus itu terkena ya. Jadi nanti nyeprainya itu di atas sini, di atas sini ya, pupusnya itu sampai kena ke dalam sini. Karena apa? Di sini biasanya itu terdapat telur-telur daripada ulat-ulat ya, ulat dan lalat ya. Nah itu yang menyebabkan nanti kalau tidak ditanggulangi dari awal itu malah berbahaya. Jadi kalau nyeprai itu dari atas sini ya, dari atas sini, nah naik ke sini, sehingga nanti spraynya itu bisa masuk ke pupuk dan juga ada yang ke daun gitu teman-teman ya. Itu sedikit sharing dari saya ya. Kalau pupuk jangan terlalu tinggi juga, karena nanti walaupun mungkin menyebar tapi sisi pupus tidak akan kena, dan sedangkan kita harus fokuskan ke pupus dan juga daun-daunnya ini yang terkena. Nah ini ada yang cukup lumayan terkenanya, lumayan ya. Ini ada yang ini, teman-teman lihat ya, ini sudah terkena ulat ya. Nah ulatnya kelihatan nih teman-teman, kalau teman-teman lihat ya. Maaf nih, saya zoom dulu. Nah, aduh kurang zoom ya. Nah kalau teman-teman lihat di sini ada ulatnya nih. Nah ini dia ulatnya nih. Nah ini ulatnya ya teman-teman, ini ulatnya, ulat gerayak ya. Ini masih kecil ya, ini masih kecil, sangat kecil ya ulat gerayak ini ya. Nah ini tapi sangat merepotkan ketika dia itu sudah bertelur dan berkembang biak ya. Ini sangat merepotkan. Oke. Jadi ini saya musnahkan dulu ya, agar tanaman kita bisa selamat gitu. Oke, nanti ini sangat bagus sekali untuk penanggulangan ya. Jadi sebelum terkena semua daun, mending kita spray dari sekarang. Memang penyepraian itu kalau bisa di angka 10 sampai 15 hari ya teman-teman, sehingga ulat gerayak ini tidak sampai bertelur terlalu banyak. Karena sebenarnya ketika bibitnya itu mati tapi telur-telurnya ini tidak tetap menetas, maksud saya, itu akan tetap membahayakan dari sisi tanaman kita. Itu yang saya pelajari ketika saya menggarap di tanaman awal ya. Oke, nanti saya akan spill cara penyepraiannya. Nah teman-teman bisa lihat cara penyepraiannya. Ini saya cukupkan dulu, nanti saya lanjut di ketika penyepraian tanamannya. Assalamualaikum sahabat tani mudaku. Hari ini saya melakukan penyepraian ya. Ini saya tunjukkan cara penyepraiannya. Jadi ketika teman-teman menspray pohon jagung ya, itu diusahakan sisi pupusnya itu kena ya, tengah ini pupusnya itu kena ya.
jangan sampai tidak kena, karena disitulah biasanya telur-telur dari ulat rayak itu berada ya. Jadi walaupun teman-teman nanti ketika sudah menyeprai sisi tengah pupusnya itu tidak kena, biasanya bibit ulat gelayetnya mati, tetapi telurnya ini tetap menetas. Nah itu yang menyebabkan seolah-olah bahwa obatnya itu ataupun insektisidanya itu tidak berfungsi, padahal di sisi itu kita yang salah menyeprai gitu. Nah ini saya contohkan ya gimana cara menyeprai-nya ya. Maaf, ini saya putar dulu. Nah di sisi pupus itu harus kena ya, di sini bawah itu harus kena pupus yang tengah ini gitu. Dan kenapa saya menggunakan pupuk 1616? Mungkin teman-teman bertanya apakah sistem spray ini tidak menyebabkan macet dari bagian yang disemprotnya gitu kan. Ini tidak ya teman-teman, karena pupuk 1616 ini dia larut dalam air ya. Tidak seperti pupuk Posca yang dia itu lama banget ya, larutnya, bahkan ketika sudah berhari-hari pun dia tidak larut total ya. Kalau pupuk 1611 dia larut total. Itu yang direkomendasikan kalau mau spray, nambahin pupuk 1616 untuk keseimbangan dari sisi pupuknya. Oke, terima kasih ya teman-teman sahabat tani mudaku, semoga ini menginspirasi. Ayo kita bertani, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe channel Tani Mudaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.